Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang XP. Nah, di sini Bang XP akan menjelaskan fungsi tool yang ada di CorelDRAW. Nah, di sini adalah fungsi tool bagian yang kedua. Untuk bagian pertama bisa kalian saksikan, bisa kalian lihat di video sebelum ini. Nah, kita lanjut untuk pengenalan tool pada CorelDRAW. Pada bagian 1 kita sudah sampai pada tabel tool. Selanjutnya kita masuk ke parallel dimension. Nah, parallel dimension berfungsi untuk menggambar garis miring dimensi. Ini contohnya parallel dimension. Kemudian yang kedua ada horizontal or vertical dimension, berfungsi untuk membuat gambar horizontal atau vertikal dimensi. Selanjutnya ada angular dimension, berfungsi untuk menggambar garis dimensi sudut. Kemudian selanjutnya ada segment dimension. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan jarak antara node terakhir pada segmen tunggal atau beberapa. Kita coba buat kotak ya, buat kita gunakan segment dimension. Adalah fungsi dari segment dimension. Kemudian selanjutnya ada 3 point callout, berfungsi untuk menggambar callout dengan 2 segmen garis depan. Nah, seperti ini. Jadi di ujungnya itu dia nanti ada seperti anak panahnya. Kita hapus dulu. Selanjutnya ada straight line connection. Nah, di sini mungkin untuk straight line connection ini bisa kita gunakan untuk pembuatan seperti topologi jaringan. Nah, kita coba saja. Kita coba buat rectangle terlebih dahulu. Nah, kita buat straight line connection. Nah, di sini kita bisa klik, kita hubungkan. Kita bisa klik, kita hubungkan. Jadi kita gerakkan gambarnya, garisnya dia akan mengikuti. Berikut selanjutnya ada right angle connector, berfungsi untuk membuat gambar sudut kanan untuk menghubungkan 2 buah objek. Selanjutnya ada right angle round connector, itu berfungsi untuk menggambar sudut siku-siku dengan sudut rounded untuk menghubungkan 2 buah objek. Kita coba. Selanjutnya ada edit answer. Nah, di sini berfungsi untuk memodifikasi titik garis konektor dalam gambar. Kita coba. Titiknya kita edit. Oh, ternyata bisa. Nah, ini mungkin sangat cocok untuk orang-orang yang suka membuat bagan, kemudian juga membuat seperti topologi jaringan. Nah, ini sangat cocok sekali.
Selanjutnya adalah ada blend tool. Nah, di sini berfungsi untuk mencampurkan objek dengan menciptakan perkembangan objek, peralihan, dan warna. Nah, ini adalah blend tool. Nah, di sini kita bisa membuat, karena kita buat menggunakan rectangle lagi ya. Rectangle 1, rectangle 2. Satu berwarna merah, satu berwarna kuning. Nah, intinya adalah nanti dari blend tool itu menciptakan perkembangan objek, peralihan warna. Jadi nanti dari warna merah ke warna kuning. Kita langsung saja coba. Nah, seperti ini. Jadi dari warna merah menjadi warna kuning. Itu ada prosesnya, perubahan warna. Kemudian selanjutnya ada contour tool. Itu berfungsi untuk menerapkan serangkaian bentuk konsentris yang menyebar ke dalam atau keluar objek. Kita contoh juga menggunakan rectangle. Kita gunakan contour. Nah, seperti ini. Inilah contour. Selanjutnya ada distort. Nah, berfungsi untuk transportasi objek dengan menerapkan push and pull, zipper atau efek twister. Kita coba. Jadi tergantung ya, kita menggunakannya efek apa. Di sini kita bisa pilih, ada pull, ada push, ada twister, ada stem, ada zipper, bisa kalian pilih. Kita coba lagi. Kita coba pull. Nah, seperti ini. Kemudian twist seperti ini. Kemudian ada stem seperti ini. Ada zipper seperti ini. Nah, dan ada di sini push corner seperti ini. Tinggal kalian pilih saja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya ada drop shadow. Drop shadow ini berfungsi untuk menambah efek bayangan di belakang, di bawah sebuah gambar, di belakang atau di bawah. Contohnya objek ini kita ingin berikan shadow. Nah, seperti ini. Jadi ada shadow atau bayangannya di belakang. Selanjutnya ada envelope. Nah, berfungsi untuk mengubah bentuk objek dengan menerapkan dan menyeret node. Itu untuk envelope. Kemudian ada extrude. Nah, berfungsi untuk menerapkan efek 3 dimensi untuk objek dalam menciptakan ilusi kedalaman. Kita coba buat lagi rectangle ya. Kemudian kita beri efek extrude. Nah, seperti ini. Kemudian ada transparency tool. Nah, di sini berfungsi untuk mengungkap area gambar di bawah objek atau memberikan efek transparan. Contohnya seperti ini.
mungkin shadownya kita hapus dulu ya. Kita hapus efek shadownya. Nah, jadi transparan itu seperti ini. Jadi objeknya itu terlihat seperti kabur ya, atau transparan. Kemudian kita juga bisa efeknya itu kita bisa pilih beberapa. Ada uniform, kemudian ada radial, kemudian ada juga linear. Tinggal kita pilih, sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk efek transparansi. Selanjutnya, nah di sini ada color eyedropper. Nah di sini color eyedropper di sini berfungsi untuk menunjukkan sampel warna dan menerapkannya pada objek lain. Yang pada intinya adalah kita bisa mengcopy warna kemudian menerapkan ke objek yang lain. Nah contohnya adalah, nah di sini ada warna merah. Kita klik menggunakan color eyedropper, kita terapkan. Nah di sini kita terapkan, di sini bisa gitu. Kemudian kita misalkan kita menemukan warna kuning, kita klik, kita terapkan. Nah ini biasanya itu berfungsi ketika kita misalkan melakukan sketsa gambar atau ingin membuat desain, kemudian kita memiliki foto tapi tidak tahu jenis warnanya. Nah, kita bisa mencari warna tersebut menggunakan color eyedropper. Nah, contohnya ini. Saya punya gambar. Nah, di sini contohnya. Kemudian saya tarik dalam lembar kerja. Ini gambar bitmap ya. Jadi gambarnya pecah. Misalkan saya ingin menggunakan warna merah. Nah, ini warna di dalam Corel Draw itu kan banyak sekali. Kita klik, kita pilih warna merah ini, kita klik, kita terapkan pada objek yang ingin kita buat. Misal kita ingin warna hijaunya, hijau ini dengan hijau yang ada di sini kan berbeda. Kita ingin gunakan hijau yang agak gelap, kita klik, kita terapkan. Seperti itu manfaat dari color eyedropper. Kemudian ada atribut eyedropper. Nah, fungsinya adalah menyalin objek atribut seperti outline, ukuran, dan efek, serta menerapkannya ke objek yang lain. Contohnya, nah ini, jadi kita bisa menerapkan di situ ada outline, kemudian ada ukuran, efek, dan yang lainnya. Nih. Kemudian selanjutnya ada outline pen ya. Nah, outline pen. Nah, outline pen itu berfungsi untuk menetapkan garis besar sifat seperti ketebalan baris, sudut, bentuk, dan jenis raw. Nah, contohnya ini kita lihat objek ini. Ya, objek ini aja nggak apa-apa. Kemudian outline-nya kita perbesar. Seperti ini. Ada ukuran-ukurannya. Kita klik, kita bisa perbesar outline-nya. Atau gambar bunga ini, transparansinya kita hilangkan dulu. Nah, ini outline-nya seperti ini. Kita coba ubah outline-nya. Nah, ini outline-nya tipis, ukuran 1 piksel atau 16 atau 4. Kemudian ini 2, ini 4. Bisa kamu ubah manual juga bisa. Itu adalah outline pen. Kamu juga bisa mengubah warnanya dengan outline color. Kita klik, kemudian pilih outline color.
warna jadi merah sesuai dengan kebutuhan kamu. Selanjutnya di sini ada fill ya, fill tool. Nah, yang di sini ada uniform fill. Nah, di sini berfungsi untuk memilih warna isi yang solid untuk suatu benda dengan menggunakan color palette atau color viewer, color harmony atau color blend. Kemudian ada fontaine fill, berfungsi untuk mengisi objek dengan sebuah gradien warna atau bayangan. Gradien fontaine fill, jadi kita bisa menggabungkan beberapa warna. Kemudian ada pattern fill, itu berfungsi untuk menerapkan pola preset pattern fill ke objek atau membuat pola custom pattern fill. Nah, di sini ada banyak sekali jenisnya ya. Pattern fill. Selanjutnya ada texture fill, berfungsi untuk menerapkan preset tekstur fill pada objek untuk menciptakan ilusi dari berbagai tekstur. Di sini banyak sekali ya teksturnya, bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian ada PostScript file. Nah, di sini berfungsi untuk menerapkan tekstur yang cukup rumit untuk objek. Di sini banyak sekali tuh. Nah, bisa kamu gunakan di sini, bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian no fill, berarti di sini untuk menghapus fill pada objek. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada interactive fill. Nah, interactive fill itu berfungsi untuk membuat fill secara dinamis dengan menggunakan penanda di halaman gambar dan properti bar untuk mengubah sudut, titik tengah, dan warna. Kita coba. Nah, di sini kan bisa kamu pilih warnanya, merah ke putih, atau oranye ke putih, atau coklat. Atau juga hitam ini ya, itu bisa kamu pilih sesuai dengan keinginan kamu. Kemudian ada mesh fill, berfungsi untuk mengisi sebuah objek dengan cara percampuran beberapa warna atau bayangan. Nah, percampuran beberapa warna atau bayangan di sini. Ini banyak sekali ya pengaturannya. Nah, kamu atur saja sesuai dengan keinginan kamu. Nah, itu perkenalan tool yang ada di CorelDRAW. Yang perlu kalian perhatikan adalah kalian tidak harus menggunakan semua tool ketika kalian membuat desain. Silakan kamu gunakan tool yang menurut kamu itu mempermudah kamu dalam pembuatan
desain. Nah, sekian dari saya. Semangat terus untuk belajar, seringlah berlatih agar desain dan karya kamu semakin bagus. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.